Dadah. Nah, seperti tadi kata Umi akan membacakan buku untuk ikut bergembira mengingat semalam itu adalah Hari Buku Sedunia. Nah, kita ambil buku yang akan kita baca ini aja ya. Ini adalah buku dengan judul Abu Bakar yang Penyabar, ditulis oleh Kak Iwak Apkari yang diterbitkan oleh Darmisan ya. Nah, Umi, kalau kita membeli buku, kita jangan lupa untuk membaca siapa penulisnya ya, untuk kita menghargai bagaimana dia menulis buku tersebut. Umi bacakan ya. Ini kisah Abu Bakar yang hebat, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat. Berarti Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat, anak Umi ya. Wah, ini halamannya lengket nih. Nah, dadah. Abu Bakar lahir di Mekah, kota yang terkenal dengan Ka'bah. Abu Bakar lahirnya di Mekah ya. Di Mekah itu ada Ka'bah, anak Umi ya. Kita kan sudah pernah manasik haji. Nah, ini anak Umi. Setelah Abu Bakar dewasa, Abu Bakar menjadi seorang saudagar. Ya. Iya, saudagar itu apa, anak Umi? Saudagar itu pedagang, ya. Dia selalu berdagang dengan jujur dan sabar. Iya, berdagang itu harus jujur dan sabar, tidak boleh berbohong. Kalau jual beli juga harus sabar, tidak boleh marah-marah. Abu Bakar juga dermawan, sering menolong orang yang kesusahan. Tuh, tengok anak Umi. Banyak orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang miskin mendatangi Abu Bakar untuk meminta sedekah, dan Abu Bakar tidak marah. Abu Bakar memberikannya. Dan kita sebagai anak-anak soleh dan soleha harus meneladani Abu Bakar. Kalau kita ada berlebih makanan, kita berbagi dengan teman, namanya kita dermawan, berarti kita sudah meneladani Abu Bakar. Kita bawa bontot, teman kita bontotnya belum datang kah? Atau tidak bawa kah? Kita berbagi bontot kita dengan teman kita, berarti kita juga seorang dermawan. Berarti kita telah meneladani sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar, sahabat Rasulullah, meyakininya sebagai utusan Allah. Sama seperti kita sayang, kita meyakini Rasulullah adalah utusan Allah. Wah, setiap hari Abu Bakar ikut berdakwah. Dia ikut berdakwah agar setiap orang tidak menyembah Tuhan yang salah. Tuhan yang salah itu apa, anak-anak Umi? Tuhan yang salah itu Tuhan selain Allah. Ada yang memintanya menyembah Raja Fir'aun yang kejam itu, Raja Namrud. Ada juga orang yang menyembah patung batu. Abu Bakar tidak mau. Ia ingin semua orang menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada nampak nih, wah, ada nampak kuda ya, ada orang ramai berperang. Abu Bakar juga ikut berperang melawan musuh Islam yang menghadang. Iya, zaman dahulu itu perang seperti ini, Bunaya, karena zaman dahulu itu banyak sekali orang-orang yang jahat terhadap orang muslim, terhadap orang Islam, maka itu harus diperangi, dan Abu Bakar berikut serta. Asy-Syiddiq, julukan Rasulullah untuk Abu Bakar, artinya yang berkata benar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki Abu Bakar dengan julukan Asy-Syiddiq, artinya yang berkata benar. Hello Pus, yang berkata benar. Hai. Yang berkata benar itu maksudnya tidak berbohong, tidak ada kata-katanya yang
bohong, tidak pernah berdusta. Dia kalau berkata benar. Sopi mau ikut baca. Ngeng. Ini kenapa pada nangis semua? Ketika Rasulullah berpulang, Abu Bakar sedih bukan kepalang. Dia sangat sedih. Semua juga sedih. Tapi yang paling banyak sedihnya Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah. Push. Tengok ini. Ya, Abi. Kakak bawa Sopi, Kak. Terima kasih, Kak. Semua menangis, tapi yang air matanya paling banyak adalah Abu Bakar. Dia ditunjuk sebagai khalifah untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah. Ya, setelah Rasulullah meninggal dunia atau wafat, kemudian Abu Bakarlah yang ditunjuk sebagai khalifah untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah. Anak-anak Umi lagi baca cerita, datang kucing Umi ini si Sopi. Bunaya tahu nggak? Kucing adalah binatang kesayangan Rasulullah. Ya, harus kita sayang. Nah, jelaskan cerita Umi tadi. Coba halaman terakhir ada tidak halaman terakhir, Ngeng? Tidak ada, sudah habis. Anak-anak Umi, buku yang Umi ceritakan tadi berjudul Kisah Abu Bakar yang Penyabar. Siapa tadi dia? Dia adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh, saya Umi. Tadi kan sudah Umi bacakan buku, ya kan? Nah, seperti biasa nih, mau Umi tanya Bunaya. Bunaya bisa menjawabnya atau tidak, menyimak ceritanya dengan baik atau tidak. Kita mulai tanya jawabnya ya. Ngeng. Mulai ngeng. Halaman pertama. Apa judul buku yang Umi bacakan? Kakak bawa dulu si Sopi nih, Kak. Apa judulnya, anak soleh? Pertanyaan kedua. Siapakah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat? Siapa namanya? Tahu tidak? Pertanyaan ketiga. Apa ya pertanyaan ketiganya, anak Umi ya? Pertanyaan ketiga, lahir di mana Abu Bakar itu ya, anak-anak Umi ya? Abu Bakar lahirnya di mana ya? Ada yang tahu tidak? Ngeng. Setelah dewasa, apakah pekerjaan Abu Bakar? Apakah dia seorang nelayan ke, seorang petani ke, atau seorang saudagar ke, pedagang ke? Ya, lanjutkan. Kucing Umi hari ini manja sekali, mau nempel-nempel terus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana atau apa yang Abu Bakar lakukan apabila datang orang-orang yang sedang kesusahan kepadanya? Apa yang dia lakukan ya? Selanjutnya, yang mana ya pertanyaannya? Nah, apakah julukan yang diberikan Rasulullah untuk Abu Bakar? Julukannya apa ya? Udah Umi bukakan halamannya. Anak-anak Umi, pertanyaan-pertanyaan Umi tadi ditanya ulang sama Mama, lalu Bunaya jawab ya. Jawabannya Bunaya rekam di rekam suara saja, tidak usah video untuk menghemat paket
ayah ibu kalian di rumah. Rekam suara saja. Tadi siapakah? Apakah judul bukunya nomor 1, nomor 2? Siapa sahabat Rasulullah yang paling dekat, ya kan? Nomor 3, di manakah Abu Bakar dilahirkan? Nomor 4, apa pekerjaan Abu Bakar setelah dia menjadi dewasa? Ya, kemudian bagaimana atau apa yang dilakukan Abu Bakar jika didatangi oleh orang yang kesusahan? Dan terakhir adalah apa julukan Rasulullah untuk Abu Bakar? Anak-anak Umi, selesai sudah buku yang kita baca hari ini dalam rangka mengingat Hari Buku Sedunia di hari Kamis semalam. Semoga Allah merahmati kita semua, melimpahkan kita kesehatan dan menjadikan kita anak-anak orang-orang yang bisa meneladani orang-orang soleh sebelum kita. Selesai sudah kisah dari Umi ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.